Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan materi hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, dimulai dari saya, Anang Wibowo dengan nomor absen 4, yang kedua Bayu Priambodo dengan nomor absen 8, yang ketiga Naida dengan nomor absen 26, yang keempat Octavia dengan nomor absen 27, dan yang terakhir Retno dengan nomor absen 30. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pemikiran tentang terjadinya hari kiamat menurut ilmu pengetahuan yang dibahas dalam beberapa teori dan pendapat para ahli. Beberapa pendapat dan teori tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dari Profesor Ahmad Baikuni MSc PhD dalam bukunya yang berjudul Al-Quran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Beliau menyampaikan bahwa ada beberapa skenario tentang terjadinya hari kiamat menurut sains, yaitu yang pertama, beliau menggambarkan habisnya bahan termonuklir yaitu hidrogen yang ada di dalam matahari, menjadikan reaksi nuklir semakin berkurang sehingga matahari akan menjadi dingin dan bumi akan membeku. Bila begitu, tidak ada tanaman yang mampu tumbuh dan hidup di bumi, dan dengan demikian kehidupan di bumi pun akan berakhir. Beliau memprediksi waktu yang diperlukan matahari untuk menghabiskan bahan bakarnya sekitar 5 miliar tahun. Yang kedua, Profesor Ahmad Baikuni juga memaparkan habisnya hidrogen di bumi, sehingga makhluk hidup akan mati membeku seperti skenario yang pertama. Untuk teori yang ketiga, beliau juga menggambarkan mengembangnya matahari. Sebagaimana diketahui, matahari merupakan salah satu bintang dalam galaksi kita yang letaknya paling dekat dengan bumi, yang pada dasarnya bumi merupakan satelit dari matahari. Evolusi matahari akan mengikuti kehidupan bintang-bintang lainnya, yaitu bila ia telah padam, ia akan menyusut terus menjadi kecil. Sampai pada suatu ketika energi gravitasinya berubah menjadi panas dan mengubahnya menjadi bintang raksasa merah. Pada kondisi itu, sistem tata surya sebagaimana termasuk bumi kita akan tertelan oleh apinya, sehingga semua yang ada di dalam bumi akan hangus terbakar. James James, astronom ini berpendapat dalam buku Bintang-Bintang dalam Perjalanannya bahwa bulan itu akan mendekati bumi sedikit demi sedikit hingga kedekatan itu mengancam keselamatan bumi. Pada saat itu hari pembalasan akan segera tampak dan bulan akan terbelah tanpa diragukan lagi bahwa terbelah dan terjatuhnya bulan terjadi akibat rusaknya gaya tarik-menarik antara bintang matahari berbenturan dengan bumi atau dengan apa saja yang tidak kita ketahui dan tidak bisa kita bayangkan. Kejadian itu merupakan tanda terjadinya hari kiamat. Hari kiamat menurut geologi. Bumi terjadi dari gas yang berputar, chaos katastrof. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib sama seperti meteor. B. Menurut teori fisika, letak matahari kira-kira 150 juta kilometer dari bumi. Namun, sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari adalah 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya 616 dikali 1010 km sama dengan 6.222.160 km. Menurut ahli fisika energi, matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya
5,7 dikali 1027 kalori sama dengan 5853,9 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi. Hari kiamat menurut ilmu astronomi. Kiamat adalah salah satu misteri ilahi yang terjaga kerahasiaannya, dan sampai sekarang pun tidak bisa diprediksi dan tidak bisa ditemukan dalam pandangan manapun. Ahli astronomi menjelaskan bahwa planet-planet beredar di angkasa mengelilingi matahari. Peredaran ini berjalan dengan rapi, tanpa terjadi tabrakan dan benturan. Karena adanya daya tarik-menarik tersebut tidak selamanya utuh. Daya itu semakin lama semakin habis. Bisa kita bayangkan seandainya keseimbangan itu tidak ada lagi, maka bumi akan meluncur dengan dahsyat dan menubruk matahari. Demikian hancurlah bumi ini. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.